Pupuk Bekasi. Yes. Bekasi sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim wa ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak Widya Iswara dan panitia pelatihan dari BDA Bogor, Pak Angga selaku Kasih Perlindungan Hutan dan Budaya Masyarakat yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta pelatihan yang saya hormati dan berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sejauh ini 4 hari ini bisa menyelesaikan pelatihan dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu peserta, sudah mendapatkan ilmunya dan berniat untuk mempraktikkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahcurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, juga sahabat-sahabat dan kita semua serta anak turun kita sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, salah satu bentuk daripada tanggung jawab KPH itu adalah bagaimana bisa memfasilitasi kegiatan pemanfaatan hutan, salah satu perhutanan sosial. Ini tugas kami. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa perhutanan sosial ini memiliki tujuan yang sangat mulia, saya kira, dan harus menjadi tujuan kita bersama yang harus kita lakukan ya, supaya itu betul-betul terekam bahwa perhutanan sosial ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, bukan hanya kita, tapi juga generasi setelah kita. Yaitu hutannya harus tetap lestari dan masyarakatnya bisa sejahtera. Nah, karena kita meyakini bersama bahwa hutan itu diperlukan bukan oleh kita saat ini saja, tapi anak cucu kita juga tetap memerlukan hutan. Selagi manusia ini butuh udara yang baik, yang segar, selagi manusia ini butuh air yang cukup, air yang berkualitas, maka sejauh itu hutan diperlukan. Nah, kita ya minimal di sini pernah belajar dulu bagaimana fungsi hutan dalam siklus air, dalam siklus udara gitu. Ini jadi tanggung jawab kita semua. Makanya ada satu peribahasa begitu bahwa hutan ini bukan warisan, tapi hutan ini titipan. Jadi bukan warisan orang tua kita, tapi titipan anak cucu kita. Anak cucu kita mungkin belum ada, kan ada yang belum punya cucu ya, bahkan ada yang belum punya anak juga ya. Itu masih tinggi ya. Gitu. Tapi mereka sudah menitipkan di hutan kepada kita untuk dilestarikan. Nah, saat mereka nanti ada di dunia, diberikan kepada mereka dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bisa memberikan manfaat buat mereka, buat kehidupan mereka. Oleh sebab itu kita nggak bisa diam saja, Pak. Gitu. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang menyebabkan hutan jadi rusak. Tapi kita harus berbuat, melakukan aktivitas yang bisa memperbaiki hutan ketika hutan kita sudah rusak dan menjaganya ketika hutan sudah menjadi baik. Gitu. Nah, hari ini pelatihan yang kita lakukan ini, Pak, semua aktivitas kegiatan perhutanan sosial itu tujuannya itu, termasuk pelatihan hari ini. Ya, hari ini kita pelatihan pembuatan pupuk vokasi, ya, pupuk organik. Yang pertama, untuk bagaimana dengan kita membuat pupuk, ya, kita bisa membuat tanaman kita tumbuh dengan subur. Ya. Terus yang kedua, tanaman yang subur tadi dia akan mempercepat pertumbuhan hutannya menjadi baik. Terus dengan tanaman yang subur tadi bisa memberikan hasil panen yang baik juga, sehingga kesejahteraan bisa didapat. Jadi pelatihan ini, Pak, pada akhirnya bagaimana bisa hutan lestari, masyarakat sejahtera. Karena saya sangat senang sekali tadi Pak Yanto menyampaikan setelah ini nanti pulang mau praktek gitu. Saya kira memang ini masih fresh, masih hangat ya Bapak semua kan peserta pelatihan. Nanti kalau ditunda-tunda udah turun semangatnya.
dan mungkin sebagian udah lupa juga tekniknya seperti apa. Wah, segera, karena Bapak punya semua bahannya, gitu, ya kan? Kotoran ternaknya ada, serasa sampah-sampah dari hasil pertanian kita juga ada, ya kan? Terus ada yang dari akarnya ada, sumber molnya ada, ya. Gitu. Dia tinggal praktek aja ya. Gitu. Dia tinggal masalahnya mau atau tidak mau. Ya malas atau tidak malas itu aja sebenarnya. Masalahnya kan, kalau dipraktekkan semuanya bisa. Gitu. Nah justru yang menjadi kesulitan tuh kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Bapak dalam Indonesia itu. Kita tuh dapat ilmu susah mempraktekannya. Karena kita nggak punya barang-barangnya ya Pak Orik ya. Nanti ya di rumah kita tuh nggak tersedia secara lengkap gitu. Dan saya sering misalnya mendampingi teman-teman ikut pelatihan gitu ya, salah satu pelatihan sambung pucuk gitu kan, akulasi gitu. Terus kita juga lihat di YouTube udah banyak sekarang kan. Termasuk di pelatihan lokasi ini di YouTube juga sudah banyak Pak. Boleh Bapak buka untuk sebagai perbandingan gitu. Nah cuma mau mempraktikkan itu terbatas Pak. Gak punya entris apa namanya alpukatnya, gak punya yang boleh kan, punya bayinya juga masih perlu waktu juga gitu. Sementara Bapak itu punya semua di lapangan itu kan, tinggal mempraktikkan. Jadi kita ini setelah dapat ilmunya itu ya menjadi bisa kalau kita biasakan Pak, ya bisa ala biasa gitu kan ya, Pak tadi ya kita gitu. Jadi saya mengingatkan lagi dan berterima kasih kalau Bapak nanti mau memperhatikan ini. Dan buat kami semua, kami itu merekod Pak, merekam setiap pelatihan-pelatihan dan setiap bantuan-bantuan yang disalurkan lewat kita atau pihak-pihak lain membantu. Itu sejauh mana timbal baliknya, gitu. Sejauh mana bukan timbal balik, tapi sejauh mana Bapak-bapak merespon daripada pelatihan kita itu bantuan-bantuan. Itu dicatat dulu buat kita. Kalau misalnya kita ada pelatihan nih, terus kita pantau juga kan kita punya tidur di lapangan. Atau kita memberikan bantuan, ada alat-alat, ada tanaman, ada hewan yang dibantukan. Itu kita mengamati juga sejauh mana sih teman-teman kelompok ini merespon pelatihan-pelatihan bantuan yang diberikan oleh kehutanan atau dari pemerintah khusus yang umumnya itu. Apakah dipraktekkan hasil pelatihan? Atau apakah alat-alat yang dibantukan itu dimanfaatkan dengan baik? Gitu. Atau misalnya ada tanaman yang dibantukan, RHL misalnya, atau ada bantuan ternak itu dipelihara dengan baik atau tidak? Gitu. Nah, sehingga kami punya mengapresiasi itu semua ya. Kalau memang ternyata dalam pelatihan itu ada kelompok yang memang mengaplikasikannya, dikasih bantuan itu dipelihara, dikembangkan. Tentu kami nggak sungkan-sungkan Pak ketika ada bantuan lagi yang datang lewat kita dan kita minta rekomendasi untuk menyalurkannya. Tentu ini menjadi prioritas kelompok-kelompok yang seperti ini. Gitu. Nah, ini sebagai catatan. Begitu kalau Pemda atau pihak lain mau membantu ke kita lewat kita ya kita memberi rekomendasi kelompok-kelompok. Karena ya jangan sampai bantuan-bantuannya mubazir Pak. Pelatihan-pelatihan kita mubazir, tidak ada manfaatnya gitu. Padahal sekali lagi saya ingatkan di marahnya pembukaan ini menggunakan dana Pak gitu. Dan dana negara, dana rakyat, dana kita semua anak sayang gitu kalau tidak ada manfaatnya gitu. Nah, jadi sekecil apapun atau seberapa apapun kita pelatihan, yang paling penting itu kalau bisa dipraktikkan. Sekecil apapun bantuan itu kalau bisa dikembangkan, bisa dioptimalkan pemanfaatan itulah yang terbaik gitu. Ya, jadi kalau Bapak sekali lagi apa yang kita dapat ilmu pada pelatihan ini bisa diaplikasikan. Kalau bisa cepat-cepatnya lah. Nah, bila perlu besok sudah praktek ya, sudah mulai ngumpulin itu bahan-bahan untuk kita buat itu. Kalau kita budidayanya kan jalan terus kan, ya. Dan kadang mubazirnya kalau Bapak buat buku karena memang Bapak punya tanaman gitu, ya punya tanaman yang memang perlu pupuk gitu. Mungkin itu beberapa hal. Terus yang selanjutnya, Bapak sekalian setelah kita mendapatkan izin perhutanan sosial gitu,
Saya mengamati begini maksud saya. Kan itu anggota perhutanan sosial ini banyak nih anggota kelompok kita, ya kan? Ada yang sampai ratusan bahkan gitu. Nah, tapi pemahaman tentang perhutanan sosial ini hanya nggak banyak, segelintir aja, mungkin sampai batas-batas pengurus gitu, ya kan? Nah, jadi saya mohon pada bapak-bapak itu informasi atau substansi ataupun tata aturan tentang perhutanan sosial ini bisa tetap disosialisasikan Pak kepada anggota-anggotanya. Gitu. Apa yang harus kita buat, apa yang nggak boleh kita buat, gitu. Sehingga ikut PS ini bukan sekedar dapat legalitas saja, dapat sertifikat terus selesai, dapat maksudnya dapat studi terus selesai kan. Tapi kita setelah dapat ini langkah awal kita untuk memperbaiki hutan kita, ini juga langkah awal kita untuk terus meningkatkan kesejahteraan kita dalam rangka perhutanan sosial. Nah, sambil bapak-bapak sudah juga menyiapkan diri kalau hari ini kita ini berawal dari petani jagung Pak, karena memang jagung semua tempat kita kan boleh bilang seperti itu, hampir 100% gitu. Ya. Sementara kita ini menggarap lahan kawasan hutan. Dan namanya hutan itu cirinya itu ada pohon Pak, bukan pohon singkong dan bukan pohon jagung gitu. Maksudnya pohon-pohon berkayu. Nah, gitu. Jadi memang kita sudah menyiapkan diri juga untuk suatu saat kita beralih komoditas gitu Pak. Yang tadinya utamanya jagung misalnya, nanti kita sudah mulai beralih kepada komoditas yang lebih banyak, lebih beragam. Dulu ada profesor kami itu di Bogor, Pak Ibu Darusman. Salah satu tulisan beliau itu bagaimana masalah hutan itu, atau kita yang ada di kehutanan hutan itu, membuat budidaya tanamannya itu sesuai dengan pola rumah tangga, pola pengelolaan rumah tangga atau konsumsi rumah tangga. Nah, kita rumah tangga kita ini kan Pak ada yang keluarannya, maksudnya keluar uangnya itu atau belanjanya, ada yang belanja harian atau mingguan gitu kan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang mungkin 20 tahunan atau 30 tahunan gitu. Nah, maka di tanaman kita itu kalau di tanaman kita di hutan itu Pak, itu bagaimana kita menanam tanaman itu yang bisa panennya tiap hari atau tiap minggu. Ini untuk memenuhi biaya rumah tangga kita yang memang dikeluarkan setiap minggu atau setiap hari. Ada juga yang panennya bulanan gitu Pak, ya, panennya bulanan untuk menutup biaya bulanan. Apa itu bayar SPP anak sekolah, bayar listrik misalnya gitu kan. Nah, terus tidak ada yang tahunan gitu. Nah, tinggal kita apa yang paling cocok tanaman yang bisa kita tanam. Tadi itu panennya harian, panennya mingguan, panennya bulanan. Nah, panennya 1 tahunan atau 20 tahun. Dan 20 tahun ini misalnya anaknya nanti mau masuk ke perguruan tinggi, atau mau ngawinin anak, atau mau berangkat haji, gitu kan? Nah itu paling 20 tahunan. Nah, salah satunya ya mulai juga kalau hari ini kita dalam kegiatan rehabilitasi kita kan masih nanamnya alpukat, namanya juren, pete ya Pak ya. Itu yang relatif panen tahunan kan? Gitu. Nah juga coba dipikirkan Pak, yang panennya 20 tahunan. Nanti Bapak punya anak nih, anaknya 2 atau 3. Sementara rumah cuma 1 kan? Iya Pak, rumahnya cuma 1. Kan anaknya satunya boleh ke rumah lagi. Nah butuh kayu, misalnya salah satunya begitu. Jadi Bapak udah menyiapkan 20 tahun nanti saya ini mau panen kayu ini buat anak saya bikin rumah misalnya begitu. Dan atau panen kayu ini untuk ngawinin anak, atau panen kayu ini untuk anaknya masuk perguruan tinggi karena butuh biaya besar, atau untuk berangkat haji gitu. Nah, bolehlah dipikirkan juga bahwa kira-kira di mana dari lahan kita itu yang kalau kita tanam kayu bisa tumbuh baik tapi tidak mengganggu tanaman-tanaman lain lebih utama nilai ekonominya misalnya begitu. Ya. Sehingga nanti ya itu tadi 20 tahun lagi Bapak bisa panen kayu. Ya, yang nilai ekonomi tinggi misalnya, atau yang bisa dibutuhkan untuk minimal kebutuhan kita sendiri. Nah yang tahunan ya, hari ini saya kira sudah tahunan. Tinggal bagaimana memikirkan yang bulanan, mana yang harian gitu.
Nah, terus juga kita optimalkan Pak. Kita bukan hanya di dalam kawasan kita kan bukan hanya memanen palawija, panen buah-buahan, tapi kan bisa panen rumput juga misalnya. Ya. Nah, jadi Bapak harus punya tuh, ya petani itu katanya, kalau kita ngomong petani itu, tabungan petani itu ternak. Itu tabungan petani Pak. Ya. Sewaktu-waktu butuh uang yang paling mudah dijual dan setiap saat bisa dijual itu ya ternak. Kalau nanam jagung saja 3 bulan, kalau Bapak butuhnya bulan ini padahal tanam jagung baru umur 2 bulan, belum bisa Bapak ambil duit kecuali hijau. Ya kan? Nah, atau gade ini, dari ambil duit duluan nanti dipanennya. Ya. Tapi kalau ternak ya hari ini butuh uang ya kayaknya nggak sudah untuk dijual gitu. Ya. Maka manfaatkan potensi peternakan di tempat kita, ya kan? Hasil panen kita jangan sampai kebun percuma, jangan sampai dibakar, tapi jadi pakan ternak. Nah, nanti kotoran ternaknya jadi pupuk gitu. Terus begitu seperti itu. Nah, kemarin saya bicara, Mir cerita, dia punya teman yang pernah kerja di Jepang, di kota di Jepang gitu. 1 tahun tuh 1 hektar itu masukin pupuk organiknya 7 ton gitu. Itu kalau di 2 truk lah paling ya, 7 ton ya. Terbesar ya. Nah. Terus itu nggak pakai pupuk lagi, itu aja cukup sampai dari mulai nanti sampai panen gitu. Ya, kalau gitu. Nah di negara-negara modern Pak sudah kembali go green gitu, sudah kembali kepada alam, kepada organik Pak. Kita yang di negara berkembang masih pesat kenceng ngandalin pupuk kimia gitu. Mereka sudah kembali kepada pupuk alam, pupuk organik. Dan kalau kita ke kota-kota besar, di supermarket besar itu kalau produksi pertanian di tanah besar organik itu harganya lebih mahal, bisa berlipat-lipat Pak. Dibanding tanaman kita pakai pupuk kimia gitu. Di kita memang belum, tapi saya kira juga pasti mengarah ke sana. Karena memang tanaman organik itu lebih sehat Pak buat kita gitu. Hari ini kita banyak terkena penyakit atau macam-macam penyakit yang dulu ada sekarang banyak. Salah satunya residu daripada zat-zat kimia yang kita pakai. Ya. Kalau ibu-ibu tuh kalau ke pasar nyari sawi, carinya yang mulus-mulus kan ibu ya, yang bagus gitu. Kalau orang yang paham tuh dia nggak suka yang mulus seperti itu. Kalau yang mulus seperti itu berarti nggak dimakan serangga. Kalau tidak dimakan serangga berarti ada zat kimianya. Apakah disemprot gitu, ya, atau pakai pupuk kimia gitu, ya. Tapi kalau dia ada bolong-bolongan ke serangga atau beberapa tempat lain berarti serangga makan gitu, ya, dan disemprot dengan bahan kimia gitu. Nah, yang begitu di kota-kota lebih besar, lebih mahal gitu. Nah, kita mungkin belum ke situ, tapi akan mengarah ke situ. Baik Bapak, start dari pelatihan ini kita praktekin dulu. Praktekin apa yang didapat ilmu dari sini setelah dipraktekkan gitu. Nanti kita lihat perkembangannya gitu, ya. Nah juga nanti dicatat nih nomor Pak Oleg, Pak Adi gitu. Sudah ada ya? Sudah ada ya. Nah, kalau ada kendala dalam kita praktek ini bisa dikomunikasikan, bisa dikonsultasikan dengan beliau-beliau ini gitu. Para pakarnya kan gitu. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan, terus kepada teman-teman dari yang ke Bogor. Kami mohon maaf gitu sekiranya Pak dan teman-teman dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik kami yang di KPH maupun teman-teman kami dari Kelompok Tani ada hal-hal yang kurang berkenan dari perkataan-perbuatan, mohon bisa dimaafkan dan jangan berhati Pak. Sama-sama kami juga Pak. Ya, itu saja Pak. Tolong sampaikan salam kami kepada pimpinan di sana, teman-teman di sana. Kami mengucapkan terima kasih atas pelatihan ini dan sekiranya ada kesempatan pelatihan-pelatihan lain masih bisa dialokasikan di sini atau kalau pelatihan di sana bisa diundang dari teman-teman kami di sini Pak. Saya dapat pengalaman ke Bogor Pak. Ya, siapin Pak. Pernyataan penutupan pada hari ini Jumat 26 April 2024 bertempat di Kalianda, Provinsi Lampung, pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan teknik pembuatan pupuk vokasi angkatan 2 tanggal 23 sampai 26 April 2024 dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup.